Sampurasun, kenalin gue Afkar, dan kali ini kita bakal bahas tentang hologram. Oke. Jadi sebenarnya apa itu hologram? Tapi menurut gue nih, kalau kita berbicara tentang hologram, karena banyak banget miskonsepsi dari sci-fi yang pernah teman-teman tonton, kita harus bedakan dulu apa itu gambar holografik dan apa itu hologram yang asli. Jadi sebenarnya kalau dari terminologi umumnya, holografik dan hologram itu berbicara tentang representasi visual dari objek tetapi dalam dimensi yang 3D. Jadi beda dengan gambar biasa yang hanya bisa dilihat dari satu perspektif, holografik dan hologram bisa dilihat dari berbagai perspektif. Nah, tapi di sini perbedaannya. Gambar holografik memungkinkan audiens untuk melihat objek dari banyak perspektif sehingga audiens dapat melihat kedalaman atau volume objek. Kemampuan ini dapat memberi kesan lebih hidup dibandingkan dengan objek dua dimensi konvensional. Namun, gambar holografik membutuhkan suatu medium khusus seperti kubus atau medium bervolume lainnya. Gambar holografik memiliki batasan visual sesuai dengan ukuran medium. Dengan kata lain, gambar holografik tidak dapat diintegrasikan langsung ke lingkungan dunia nyata audiens. Nah, sementara untuk hologram merupakan bentuk pengembangan lanjut dari holographic image. Hologram tidak memiliki batasan visual karena hologram tidak beroperasi di dalam suatu medium nyata. Hologram memiliki kemampuan perspektif visual yang jauh lebih baik daripada holographic image. Audiens mampu melihat hologram seolah-olah objek tersebut benar-benar ada di environment dunia nyata audiens. Tapi saat ini kendalanya adalah hologram masih membutuhkan kacamata khusus untuk beroperasi. Konsep ini sangat beririsan dengan AR dan MR dan masih jauh dari proyeksi hologram ideal yang benar-benar terembed di dunia nyata seperti di film-film sci-fi. Saintis memproyeksikan konsep ideal hologram seperti di film sci-fi membutuhkan setidaknya 15 tahun untuk terrealisasi. Tapi kenapa sih saintis bilang kalau kita itu belum mempunyai hologram asli? Kenapa mereka bilang kita perlu setidaknya 15 tahun buat bikin prototipe dari hologram asli yang kayak di film-film sci-fi? Seperti di Avenger yang misalnya kita bisa bikin komputer dari partikel cahaya terus kita bisa sentuh-sentuh, terus dia bisa bikin terintegrasi dengan komputer lain dan bisa ngasilin perubahan di komputer lain gitu. Atau kenapa kita nggak bisa bikin hologram dari batu ini dan bisa kita manipulasi melalui cahaya-cahaya atau gerakan-gerakan tangan kita tanpa memegang batu aslinya? Kenapa coba? Oke. Alasan pertamanya adalah secara fisika ini ribet untuk dilakukan. Pertama karena cahaya itu memiliki sifat yang tidak konsisten arahnya. Misalnya kita punya ini adalah center lah, dia pasti arahnya itu melebar, nggak lurus-lurus saja. Sama kayak matahari, dia nggak punya proyeksi arah cahaya yang lurus, tapi dia menyinari ke segala arah gitu. Itu pertama. Kenapa itu masalah? Karena misalnya kita pengen bikin suatu objek dari cahaya, misalnya ini, kita perlu suatu pancaran cahaya yang akurat sehingga dia bisa tahu titik-titik yang mana yang dituju. Kalau kita punya cahaya yang lebar gini, nggak bakal jadi batunya karena arah pancaran yang kita tentukan itu nggak bakal akurat di aslinya. Itu pertama. Oke Kar, tapi kan kita punya cahaya yang mungkin cukup konsisten dibanding cahaya-cahaya umumnya, yaitu laser. Ya, laser emang dia lebih konsisten arahnya. Dia bisa hampir konsisten untuk selalu lurus sesuai yang kita proyeksikan. Tapi masalahnya, misalnya kita pengen punya hologram yang bisa diinteraksikan sama pengguna, laser itu agak berbahaya karena frekuensinya tinggi, apalagi kalau kena mata, bisa-bisa buta friend, gitu. Nah, selain itu tentang fisika, masalahnya adalah gimana caranya kita itu menghentikan gerakan cahaya atau arah cahaya di tengah-tengah udara. Misalnya kita pengen bikin batu ini di kita center. Taruhlah ini hologram ya. Ini kan pasti cahayanya datang dari sini dan berhenti di titik ini kan. Sementara cahaya kan nggak bisa kayak gitu. Cahaya lurus terus aja. Gimana cara kita berhentiin? Susah kan? Jadi mungkin kita bakal bikin kayak layar yang bisa ngentiin cahayanya di sini. Tapi jatuhnya nanti itu nggak di tengah-tengah udara hologram yang nggak kayak yang di sci-fi. Jadi tetap masalah fisikanya bakal ribet. Nah, masalah lainnya selain masalah fisika adalah masalah bisnis. Coba pikir deh, udah meribet kita bikin alat-alat gituannya, kita juga nggak tahu cara ngerangkai via fisikanya gimana. Dan itu misalnya pun ada, pasti bakal mahal. Kenapa kita ngamburin duit buat project-project yang mungkin belum tentu bakal fungsional dengan harga yang mahal dan implementasi yang sulit? Kenapa nggak kita kasih duitnya aja ke masyarakat Afrika yang kekurangan makan, atau kita kasih sumbang ke Ukraina? Nggak tahu kenapa. Itu agak-agak nggak masuk akal di bisnis.
Nah, selain itu, sebenarnya kita udah punya hologram yang kayak di Microsoft Lens tadi kan ya. Sebenarnya kita udah bisa konfigurasi hologramnya itu via kacamata. Kan sebenarnya hologram itu bakal berfungsi untuk melakukan manipulasi pada objek, terus kita dapat atau retrieve datanya ke digital. Ya udah, nggak usah bikin real life like version dari hologram kan. Sebenarnya kita bisa bikin via cahaya aja, udah augmented reality aja. Toh kita juga sama-sama bisa bikin puter-puter, dia lihat sensornya, kacamatanya lihat sensornya, tangan kita gerakan kita gimana, terus dia ubah-ubah kan bisa juga. Kita nggak usah ribet-ribet mikirin masalah gimana caranya bikin cahaya asli di sini. Via kacamata, terus kita bikin seolah-olah itu adalah cahaya asli via digital, via software. Terus kita bisa manipulasi lewat gerakan-gerakan tangan kita. Tinggal main-mainin sensor aja. Dan retrieve datanya bisa lebih gampang buat dijadiin digital lagi. Gitu, kita mainin AR dan MR. Kalau tadi udah ngomongin masalah fisika lah, masalah bisnis lah, masalah kesulitan dalam implementasi, jangan pusing-pusing. Karena sekarang gue bakal ngebahas manfaat dari hologram. Gambar holografik memungkinkan audiens untuk melihat objek dari banyak perspektif sehingga audiens dapat melihat kedalaman atau volume objek. Kemampuan ini dapat memberi kesan lebih hidup dibandingkan dengan objek dua dimensi konvensional. Namun, gambar holografik membutuhkan suatu medium khusus seperti kubus atau medium bervolume lainnya. Gambar holografik memiliki batasan visual sesuai dengan ukuran medium. Dengan kata lain, gambar holografik tidak dapat diintegrasikan langsung ke lingkungan dunia nyata audiens. Nah, sementara untuk hologram merupakan bentuk pengembangan lanjut dari holographic image. Hologram tidak memiliki batasan visual karena hologram tidak beroperasi di dalam suatu medium nyata. Hologram memiliki kemampuan perspektif visual yang jauh lebih baik daripada holographic image. Audiens mampu melihat hologram seolah-olah objek tersebut benar-benar ada di environment dunia nyata audiens. Tapi saat ini kendalanya adalah hologram masih membutuhkan kacamata khusus untuk beroperasi. Konsep ini sangat beririsan dengan AR dan MR dan masih jauh dari proyeksi hologram ideal yang benar-benar terembed di dunia nyata seperti di film-film sci-fi. Saintis memproyeksikan konsep ideal hologram seperti di film sci-fi membutuhkan setidaknya 15 tahun untuk terrealisasi.